Eyang Subur. Eyang Subur adalah seorang tokoh spiritual di Jakarta yang menjadi sorotan besar pada 2013. Ia dikenal memiliki banyak pengikut, termasuk beberapa artis seperti Adi Bing Slamet dan sejumlah anggota Sri Mulat yang pernah berkunjung ke kediamannya. Awalnya, ia dikenal sebagai sosok yang dianggap memiliki kemampuan spiritual dan sering memberi petunjuk atau berkah kepada para pengikutnya. Kontroversi bermula ketika mantan muridnya Adi Bing Slamet mengungkap dugaan praktik spiritual menyimpang. Salah satunya adalah klaim bahwa sholat dan puasa bukan merupakan kewajiban, serta Eyang Subur sempat menyatakan bahwa dirinya menerima wahyu langsung dari Tuhan. MUI menyatakan bahwa praktik Eyang Subur, termasuk memiliki lebih dari 4 istri, adalah ajaran yang dianggap keluar dari tuntunan Islam dan menyimpang dari akidah. Meski demikian, kasus ini tidak berujung pada hukuman penjara. Setelah mendapat tekanan sosial dan fatwa MUI, kegiatan spiritual Eyang Subur berhenti. Beberapa istrinya diceraikan dan ia memilih hidup tertutup. Syekh Puji, atau yang lebih dikenal sebagai Syekh Samsuri, adalah pengusaha kaya dan pemilik pondok pesantren Miftahul Jannah di Semarang. Namanya mulai dikenal publik pada 2008 karena kerap tampil dengan gaya hidup eksentrik dan sikap dermawan, termasuk menyumbang emas untuk kegiatan sosial. Namun popularitasnya berubah menjadi kontroversi setelah ia menikahi Lutfiana Ulfa, santriwati yang saat itu masih berusia 12 tahun. Pernikahan ini menimbulkan kehebohan nasional karena dianggap melanggar norma sosial dan hukum tentang perlindungan anak. Kasus ini berujung ke pengadilan dan pada 2010 Syekh Puji divonis 4 tahun penjara. Vonis ini dijatuhkan karena ia dinilai bersalah melakukan pernikahan dan hubungan dengan anak di bawah umur. Panji Gumilang, pendiri dan pemimpin pondok pesantren Az-Zaitun di Indramayu. Ia dilaporkan karena diduga menyampaikan ajaran menyimpang, termasuk membolehkan perempuan menjadi khotib imam, melaksanakan sholat id dengan saf bercampur antara laki-laki dan perempuan, serta menerapkan mazhab Soekarno yang tidak diakui dalam 4 mazhab Islam. Dugaan lainnya termasuk penyebaran hoaks dan dugaan pencucian uang. Karena faktor-faktor tersebut, Bareskrim Polri menetapkannya sebagai tersangka, dan akhirnya ia divonis 1 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Indramayu. Pendeta Abraham Ben Moses yang kemudian mengganti namanya menjadi Saifuddin Ibrahim, menuai kontroversi serius melalui pernyataan yang disampaikannya secara publik. Awal mula polemik ini bermula ketika ia membagikan sebuah unggahan melalui akun Facebook pribadinya pada Desember 2017. Dalam konten tersebut, ia disebut-sebut mempertanyakan kredibilitas Nabi Muhammad dan meremehkan ajarannya, sehingga memicu kecaman luas hingga berujung pada proses hukum di ranah penistaan agama. Dalam video lain, ia menyampaikan klaim yang sangat kontroversial, seperti menyebut bahwa Nabi Muhammad pernah dibaptis, menikah secara Kristen karena istrinya adalah seorang janda yang berasal dari latar belakang Kristen, dan menuduh Islam sebagai salah satu sekte dalam agama Kristen. Kasus tersebut kemudian memicu reaksi keras dari masyarakat yang berujung pada pelaporan dirinya ke pihak kepolisian. Pada tahun 2018, Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan vonis 4 tahun penjara terhadapnya. Yahya Waloni. Yahya Waloni adalah seorang mu'alaf yang sebelumnya dikenal sebagai pendeta, sempat menjadi sorotan publik karena ceramah-ceramahnya yang kontroversial. Dalam sejumlah video yang tersebar di media sosial, ia kerap melontarkan pernyataan yang dinilai menyinggung umat Kristiani. Salah satu pernyataannya yang paling menuai polemik adalah saat ia menyebut Roh Kudus sebagai Roh Kudis dan menyamakan Santo Stefanus dengan tetanus. Ucapannya tersebut dinilai sebagai bentuk penghinaan terhadap simbol-simbol suci dalam agama Kristen. Pernyataan Ustaz Yahya Waloni akhirnya menjeratnya ke ranah hukum. Ia dilaporkan dengan dugaan penodaan agama dan dijerat menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Proses hukum ini berujung pada vonis penjara, di mana ia dijatuhi hukuman selama 5 bulan penjara. Habibah Hargin Smith terjerat kasus penganiayaan terhadap 2 remaja laki-laki pada akhir 2018. Peristiwa ini bermula ketika 2 korban yang masing-masing masih di bawah umur diduga berpura-pura menjadi anggota laskar yang dekat dengan Habib Bahar dan mengaku sebagai bagian dari kelompok pengikutnya. Tindakan mereka dianggap sebagai bentuk penipuan dan pelecehan terhadap nama baik Habib Bahar.
Merasa tersinggung, Habib Bahar memerintahkan agar kedua remaja tersebut dibawa ke pesantrennya di Kampung Jati, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Di lokasi itu, keduanya mengalami kekerasan fisik yang mengakibatkan luka memar dan trauma. Beberapa rekaman dan keterangan saksi menguatkan bahwa Habib Bahar memerintahkan pemukulan terhadap para korban, sehingga kasus ini cepat bergulir ke ranah hukum. Pada Desember 2018, Habib Bahar ditangkap oleh Bareskrim Polri dan dijerat pasal 170 KUHP tentang penganiayaan yang dilakukan bersama-sama, serta pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan luka. Majelis Hakim akhirnya memutuskan bahwa Habib Bahar terbukti bersalah dan menjatuhkan vonis 3 tahun penjara. Surya Dharma Ali. Surya Dharma Ali yang pernah menjabat sebagai Menteri Agama terbukti melakukan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji pada periode 2010-2013. Ia menyalahgunakan kewenangan dengan menunjuk petugas haji berdasarkan kedekatan, menyalahgunakan dana operasional menteri, serta memanfaatkan sisa kuota haji untuk kepentingan pribadi. Akibat tindakannya, negara menanggung kerugian hingga 27 miliar rupiah. Pada putusan pengadilan tipikor, ia dijatuhi hukuman 6 tahun penjara, denda 300 juta rupiah, serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 1,8 miliar rupiah. Putusan ini kemudian diperberat oleh pengadilan tinggi menjadi 10 tahun penjara, yang kemudian dikukuhkan oleh Mahkamah Agung pada 2019. Pendeta Jandar Malau, pemimpin gereja Pantekosta Eben Haiser di Sintang, Kalimantan Barat, terjerat kasus korupsi dana hibah gereja yang bersumber dari APBD tahun 2018. Dana hibah senilai 299 juta rupiah seharusnya digunakan untuk pembangunan gereja, namun sebagian besar justru disalahgunakan. Hasil audit menemukan kerugian negara mencapai sekitar 241 juta rupiah. Dalam persidangan, Jandar Malau dinyatakan bersalah dan divonis 4 tahun penjara,